pernah merasakan atau pernah melihat secara langsung itu ada tiga makhluk gaib seperti pocong, kuntilanak, sama genderuwo. Ya. Seseorang yang bisa memprediksi masa depan. Memprediksi atau melihat, Roy? Kadang kan ada sedikit perbedaan ya. Memprediksi atau melihat. Saya melihat dia bisa melihat potongan-potongan gambar. Tetapi saya juga melihat di sini, kenapa ya ada keretakan dalam hidupnya ya? Apakah memang ini karena trauma sehingga terbuka inderanya yang lain ya? Silakan Roy Kiyoshi, tanggal berapa yang kamu maksudkan? Saya memilih angka kelahiran nomor 17. Aldis, kelahiran tanggal 17, bisa melihat sosok gaib dengan kasat mata dan bisa melihat masa depan seseorang. Menurut pengakuannya, Aldis ingin melepaskan kelebihannya itu dan sangat merasa terganggu. Apakah karma buruk ini akan terus berlanjut? Atau justru karma baik akan datang padanya? Oke, Roy. Ya, Apa yang kamu lihat dari Aldis di sini? Wow, satu sosok yang luar biasa di sini. Teror, gangguan, perceraian, mitos atau fakta, hantu, alam gaib, makhluk astral, kuntilanak, sosok perempuan, gantung diri. Matanya bisa melihat, dan saya melihat fenomena spiritual dan fenomena spiritual astral. Teror, mencium bau kematian. Oke. Mas Aldis, Ya. silakan. Kenapa Kak kakinya? Oke. It's okay. Gak apa-apa. Silakan diceritakan. Ada sosok anak Kak gantung di Hah? kaki Kakak. Ya, itu teman saya. Jangan ganggu Robi ya, Dek. Berat rasanya Kak. Dari tadi kayak Oke. It's okay. oke. Ya, oke. Tadi siapa namanya? Aldis, Aldis, ya? iya. Oke, Dis. okay. Ya. Nggak, kenapa saya gitu yang... Silakan diceritakan. Kamu tampaknya apa yang kamu lihat, Roy juga bisa lihat. Iya. Silakan. Saya 15 sampai 16 tahun yang lalu, sekitar kelas 6 SD, itu saya sudah ditinggal sama orang tua. Orang tua udah cerai. Nah, dari situ saya sudah mengalami kejadian-kejadian aneh. Tepatnya waktu saya tinggal di daerah Bekasi Timur. Di sana banyak kecelakaan kereta api. Nah, dari situ saya awalnya sempat kaget. Saya sempat melihat sosok kejadian kecelakaan itu Ya. yang ada di kereta. Awalnya dari situ. Nah, semenjak dari situ saya sering berpindah-pindah rumah karena saya nggak tinggal sama orang tua. Saya tinggal sama nenek. Begitu saya pindah rumah, sempat kejadian lagi di daerah Pondokopi, tepatnya di stasiun Klender. Itu saya tidak sengaja melihat sosok pocong di hadapan saya. Tapi sosok pocong itu dikendarain sama tukang ojek. Dan tukang ojek itu saya teriakin tapi dia nggak ngeh.
Dia bahkan melari cepat dengan kendaraannya setelah dia mengantarkan sosok setan itu. Tukang ojek itu datang ke warkop. Kebetulan saya lagi di warkop. Dia cerita dia pernah nganterin sosok itu di kuburan. Dan dia nggak ngeh kenapa bisa nganterin tuh sosok perempuan itu. Terus setelah itu saya juga sempat kejadian lagi. Saya pindah rumah lagi, tepatnya di daerah Pondok Gede, Bekasi. Saya menemukan lihat sosok. Tapi itu anehnya, saya sempat ngobrol sama sosok setan. Tapi yang ngasih tahu itu kakak saya, bukan saya. Dia bilang sama saya, kamu kenapa ngobrol sama siapa? Terus begitu sebaliknya, saya juga ngelihat kakak saya juga ngobrol sama sosok hantu itu. Sampai saya pindah pun juga, sekarang terakhir saya tinggal di daerah Celilitan. Itu saya juga pernah ketemu hantu sosok pocong. Dan itu kejadian itu selalu malam. Saya ingin bertanya satu hal. Ketika kamu melihat itu, yang kamu rasakan ada rasa sakit juga ya di sini? Iya. Sakit di ulu hati dan gastrik juga. Iya. Itu yang saya lihat. Sudah sejak kapan? Sejak 15-16 tahun yang lalu. 15. Sekitar saya kelas 6 SD. Tadi di awal Roy bilang ini adalah efek dari patah hati atau apa tadi, kekosongan sehingga dia bisa mempunyai indera keenam. Tadi Roy bilang apa? Saya melihat di sini adanya perceraian orang tua. Iya, benar. Papa mama sudah pisah dan mereka sudah berumah tangga lagi. Masing-masing sudah. Masing-masing sudah. Kalau saya melihatnya ya, Robi, ya, daripada dasarnya di sini, saya melihat kamu memang sudah ada bakat bawaan itu, tetapi belum timbul ketika kelas 5 SD. Tetapi ketika indera keenam itu muncul karena ada peristiwa juga, Robi, dan ada faktor pemicunya. Jadi saya melihat pintu gerbang indera keenam kamu muncul pas kelas 5-6 SD. Pas kebetulan juga di sini perceraian. Nah, ketika itu kamu bisa melihat hantu dan alam gaib di sini. Saya melihat itu kok, Robi. Kalian bertiga punya kesamaan. Kamu, Suzanne, Roy, dan Aldis gitu. Maksud saya, kalian merasa beruntung atau tersiksa sih sebenarnya? Sebenarnya sih saya tekanan, Mas. Tekanan. Tekanan karena saya di mana-mana selalu ngelihatnya bawaannya udah ketakutan aja. Setiap saya jalan pun juga saya beranggapan takut menemukan hal sesuatu gitu. Gak ada yang coba berkomunikasi sama Aldis? Alhamdulillahnya sih belum. Hanya penglihatan. Kalau bisa jangan sampai, Mas. Suzanne hampir tiap saat atau memang apa? Aku akhir-akhir ini hampir kayak tiap hari gitu ngerasain. Dan aku kalau misalnya, ini nggak tahu perasaan aku doang atau enggak. Kayak misalnya aku lagi diem sendiri, terus kayak, kok di kanan ada yang ngeliatin ya? Terus, dia ngapain sih kok ngeliatin? Tapi dari kasat mata kelihatannya. Waktu kecil aku pernah ngeliat hantu itu terbangnya dari badan aku sendiri, terbang ke atas. Itu pernah. Tapi kalau sekarang aku jadi yang kayak ngerasain, dan aku nggak tahu ya ini cuman perasaan aku doang apa enggak. Aku kadang suka ngomong tapi itu aku nggak sadar aku ngomong itu gitu. Ngomongin soal prediksi atau forecast, di sini saya mendengar kalau kamu bisa juga melihat masa depan. Iya, benar. Masa Jadi, depan akan apa nih? Seseorang, teman terdekat, atau dunia ini kah, atau apa? tepatnya seseorang. Jadi 3-4 tahun yang lalu saya pergi ke rumah sakit. Jadi ada nenek sempat dioperasi dan sempat juga udah pulih, dibawa di ruang inap tepatnya.
Nah, dari situ saya ngelihat ada kejanggalan di diri saya. Seolah-olah saya bisa memprediksi orang itu kapan akan meninggalnya. Sebelum orang itu meninggal, saya sempat saliman. Tapi saya merasakan hawa tangan itu dingin. Dan sekilas saya mendengar sesuatu bisikan, orang itu nggak akan lama. Dan saya sih sampai saat ini saya sekarang agak takut gitu kalau ke rumah sakit. Takutnya kejadian di luar perkiraan saya nantinya. Oke. Jadi most likely ini tentang kematian ya? Iya. Ramalan tentang kematian ya? Dan sering benar Iya. penglihatan kamu. Roy melihatnya bagaimana? Saya melihat dia seperti cermin ya ketika dia bercerita, dan saya merasakan apa yang dia alami dan bagaimana perasaannya. Tapi satu yang perlu saya tegaskan di sini, ketika kamu mempunyai karunia ini, anugerah ini, tapi harusnya dibekali dengan educated yang lain, dengan pemahaman yang lain, sehingga orang tidak akan salah kaprah. Anak jodoh, kematian, dan yang hal-hal lain itu sebenarnya ada juga garis seperti itu yang di atas yang menentukan. Tetapi yang dialami di sini, saya juga pernah merasakan, Robi, seperti itu dan sering berulang. Tetapi di sini mungkin tidak memprediksi atau membaca ya, tapi merasakan bahwa aura itu sudah dekat, tetapi tidak bisa melihat bahwa dalam seminggu itu Senin, Selasa, Rabu kapan. Dan saya mau memperjelas bahwa di dalam kisah kamu, saya ingin menggarisbawahi merasakan, karena sesuatu itu tidak akan diprediksi dengan tepat kematian. Robi. Oke. Susan tadi sempat bercerita dari kecil ya, kamu ada yang keluar dari tubuh kamu juga gitu. Nanti saya mau tanya soal itu ya Susan nanti ya. Tapi sekarang saya mau kepada Aldis lagi di sini. Aldis, berapa jenis makhluk gaib yang sudah pernah kamu lihat? Saya pernah merasakan atau pernah melihat secara langsung itu ada 3 makhluk gaib seperti pocong, kuntilanak, sama genderuwo. Kamu yang di sini nakutin kan? Sosok anak ya. Takut saya. Kamu takut? Kenapa? Dia sih sebenarnya masih ada, Kak. Masih di belakang Kakak posisinya. Lagi ngapain? Masih di belakang kaki Kakak. Masih gayutan dia. Merasa berat nggak? Masih merasa berat nggak? Ini saya susah gerak dari tadi ke sebelah kanan. Dari saya. Oke. Sebentar. Oke. Oke, cuman di sini panas dan berat gitu loh.